Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di awal tahun 2026 ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada beberapa fitur baru yang ditampilkan. Ini baru saja di 1-2 jam yang lalu. Sempat SCBD tidak bisa masuk, tapi tiba-tiba lagi sudah bisa masuk dan ada beberapa penambahan fitur. Di sini saya bacakan. Jadi ada perbaikan untuk tanggal TBP ya. Jadi untuk operator helpdesk di Pemda itu bisa mengganti tanggal TBP ya. Jadi kalau ada TBP yang ternyata tanggalnya salah dan sudah terlanjur di LPJ kan, bisa kita ganti tanggalnya. Terus ada perbaikan juga tanggal STS ya. Jadi STS TU, UP, LS. Nanti kita coba juga apakah bisa juga STS apa dari penerimaan, apakah bisa, nanti kita coba sebentar. Terus ada penambahan satu fitur baru namanya register NPD ya. Ini memang dari awal saya sudah coba usul karena cuma ada register TBP tapi register NPD-nya tidak ada. Memang sekarang sudah ada, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak bagi rekan-rekan di Pusdatin yang sudah melakukan pembaruan di tanggal 14 Januari 2026 ini. Yang terakhir di sini juga tidak kalah penting, cukup penting, ada penambahan rincian dokumen pada data statistik belanja. Jadi kalau di sistem yang lama di SIMDA itu kita sebut dengan dokumen kendali ya. Jadi dokumen kendali itu ada dia punya rincian per nomor bukti ya. Kalau sekarang kan cuma angkanya aja, anggaran realisasi UP, GU, TU, LS, sisanya berapa, SPD-nya berapa. Sekarang bisa ada rinciannya. Nanti kita lihat sama-sama, nanti saya uji coba. Sekarang kita coba masuk dengan akun BUD untuk tahun 2025. Untuk 2026 kita belum ready, masih sementara berproses. Jadi untuk BUD nanti kita login dengan selaku operator helpdesk ya. Ini untuk terkait dengan cara menetapkan BUD sebagai operator helpdesk sudah ada panduannya, buku panduannya, tinggal teman-teman ikuti aja. Saya tidak perlu lagi membuat tutorial untuk itu, karena itu saya rasa tidak susah, tapi itu hanya berlaku untuk super admin di daerah ya. Setelah kita login sebagai operator helpdesk, di sini kita pilih transaksi di sini. Kalau preferensi di sini, hak akses ini untuk kita cek akunnya, bisa kita reset password juga dari sini. Tapi kalau untuk transaksi ini yang tadi itu, di sini ada jadwal. Terus di sini untuk reset password, maaf yang tadi bukan di referensi di sini. Yang fitur yang baru ini ada dua yang di bawah ini, ada TBP sama STS. Untuk yang TBP ini bisa kita ganti tanggalnya di sini. Kita tinggal pilih aja. Jadi misalnya kita masuk dengan salah satu akun bendahara pengeluaran pembantu. Di sini kita coba pilih salah satu TBP-nya. Kita copy, terus kita pastikan di sini. Kalau kita klik cari sekarang di sini. Jadi ini ada pada bagian umum. Ini terkait dengan belanja bahan bakar. Misalnya di sini tanggalnya itu tanggal 31 Desember. Kalau kita ternyata dokumen kwitansinya ternyata tanggalnya 30 Desember misalnya, kita tinggal ubah aja di sini, ganti aja. Kita perbaharui tanggal TBP-nya, klik perbaharui, nanti dia akan terganti secara otomatis. Kalau untuk STS di sini, kita coba ambil dari TU ya, tes. Misalnya saya ambil salah satu contoh. Misalnya STS-nya ternyata tanggalnya di sini 13 Maret, rupanya di saldo rekening koran RKUD ternyata bukan tanggal 13 tapi tanggal 15 Maret misalnya. Bisa kita ganti juga, tinggal copy nomor STS-nya, kita masuk ke menu STS di operator helpdesk Pemda, kita paste di sini aja, terus kita klik cari. Di sini dia muncul. Ini ada 3 menu di sini. Ada tanggal STS yang ingin diubah. Tanggal validasi juga bisa kita ubah dari sini. Tanggal pengesahan juga bisa kita ubah. Jadi ada 3. Kalau sudah, tinggal kita klik perbarui aja. Dia akan secara otomatis ya teman-teman, secara otomatis mengubah tanggal itu sesuai dengan yang kita ubah. Jadi mulai dari STS-nya bisa kita ubah, tanggal validasinya juga bisa kita ubah, pengesahan STS-nya juga bisa kita ubah. Bagaimana kalau
dia itu STS-nya tuh bukan TU tapi misalnya STS penerimaan. Coba kita coba aja ya teman-teman. Ini kan hanya coba. Kalau sudah kayak gini biasanya jaringan suka error ini. Jadi fungsi STS di sini apakah cuma pengeluaran aja, pengeluaran dan penerimaan? Kita coba ya. Jadi SIPD ini rupanya tidak mengenal ubah ya. Jadi SIPD ini kalau data inputannya salah, maka kita hapus. Tidak ada ceritanya kita ubah-ubah data. Kalau salah berarti hapus, salah hapus, salah hapus. Ini saya mau coba, apakah ini bisa diubah? Oh, rupanya menu STS di sini tuh hanya untuk pengeluaran aja, bukan penerimaan ya. Saya kira untuk penerimaan juga. Jadi kalau bagusnya tuh kalau untuk pengeluaran itu, oh rupanya ada keterangannya di sini. Kalau untuk penerimaan mungkin kalau dia berlaku untuk penerimaan dan pengeluaran malah lebih bagus ya. Jadi bisa terbantu juga untuk bendahara-bendahara penerimaan yang dia input STS-nya tanggalnya lupa atau salah, bisa kita bantu dari sini juga. Soalnya kalau STS kita hapus lagi baru input lagi kan nomornya udah berubah kan. Terus berikutnya kita kembali lagi kita lihat di sini ada register NPD ya. Jadi coba kita cek. Kalau di awal kan cuma ada register TBP aja kan. Coba kita cek. Nih sudah ada kan. Jadi awalnya cuma ada register TBP aja. NPD ini mereka baru rilis tadi sekitar dua jam yang lalu lah. Di sini sudah muncul ya teman-teman. Jadi register NPD-nya sudah ada di sini. Bisa datanya bisa kita unduh Excel juga bisa. Jadi ini untuk keperluan cross check ya, verifikasi dokumen. Ini tabelnya ini ada tanggal NPD, nomor TBP-nya bagus sekali. Di sini ada nomor TBP-nya juga. Yang tidak kalah penting itu ada data unit SKPD-nya, nama bendaharanya, terus ada uraiannya juga. Ada jenisnya juga, dia non panjar apa panjar, bisa kita filter nanti. Terus di sini ada nilai NPD-nya, terus ada pengembalian atau nilai yang usulan yang tambahan ya. Itu terkait dengan register NPD. Kalau misalnya untuk yang rilis yang terakhir ini yang rincian dokumen pada statistik belanja ini teman-teman, kalau di sistem yang lama itu kita kenal dengan nama dokumen kendali ya. Kalau di CPD mereka tidak mengenal itu. Itu dia di sini. Biasanya kalau kita mau cek realisasi dari satu sub kegiatan kan kita lihatnya di sini ya. Misalnya kegiatan yang ini. Nah, ini sudah ada rinciannya teman-teman. Misalnya ini hibah bantuan uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan. Di sini bisa kita klik aja yang warna biru ini, kita klik. Ada yang melalui LS. Kalau yang GU bisa kita klik, nanti dia muncul. Kalau yang LS bisa kita klik itu di sini. Yang warna biru ini, rinciannya akan muncul ya teman-teman. Di sini. Ini nomor, kalau tidak salah ini nomor SPDD-nya, tanggal SPDD-nya, uraian keterangannya ya. Coba kita cari kegiatan yang dia pakai GU teman-teman. Kita cek. Misalnya ini ya. Penyediaan logistik kantor ya. Di sini kita bisa cek. Kan ada dari GU di sini juga. Misalnya kita mau lihat ATK itu dia belanjakannya tuh di GU, di TBP apa-apa aja kita cek di sini. Jadi kita bisa klik yang warna biru ini teman-teman. Di rencana maupun realisasinya, dia akan muncul di sini. Ada nomor. Ini kalau tidak salah ini nomor TBP-nya, tanggal TBP-nya, uraiannya dan nilainya. Jadi fitur ini alhamdulillah cukup bagus. Jadi biasanya kan kemarin ada kasus itu kan banyak SKPD punya pagu anggaran yang kurang-kurang. Ternyata mereka input NPD itu mereka belum hapus
SPD yang tidak terpakai belum dihapus sama mereka, jadi itu dia menyita SPD-nya. Dari sini bisa kita telusuri, misalnya kalau dia ada di rencana, misalnya rencananya 29, tapi realisasinya baru 26 misalnya, ada selisih, rencana lebih besar pada realisasi, bisa kita klik di sini, di rencana. Akan muncul uraian di sini. TBP mana yang lebih? Oh, ternyata ada TBP yang apa lebih belum masuk ke IPJ misalnya. Misalnya ini sudah ada uraiannya, jadi cukup gampang, cukup mudah ya. Kalau kegiatan yang TU misalnya, cek TU. Kalau TU itu biasanya ada di mana ya? Kalau saya cek, kalau kegiatan yang TU itu ada di, ini TU kan teman-teman. Ini yang TU ini. Jadi kita mau cek di TU itu rinciannya apa-apa aja, bisa kita lihat di sini. Misalnya ATK, kita cek di realisasinya, klik di sini. Ini uraian TU-nya sudah muncul. Ini kalau nggak salah ini apa TBP-nya, TBP TU-nya. Ini uraiannya, ini tanggalnya, ini nilainya ya. Jadi itu saja beberapa updatean fitur. Kalau di kami itu ada kendala itu di Aklab itu. Kemarin memang di akhir tahun kita sempat ada beberapa hal krusial, jadi waktu itu kita buat pergeseran, tapi saya lupa posting apa, saya lupa posting jurnal anggarannya. Udah Januari baru saya posting, ternyata angkanya tuh dia baca otomatis di bulan Januari 2026. Akhirnya apa, LR kita nggak bisa cetak ya teman-teman. Jadi sementara ini saya minta teman-teman di ruangan untuk unposting jurnal anggarannya. Saya belum dapat solusi untuk masalah ini. Ini sengaja saya suruh unposting karena kalau kita posting semua, jadi LR kita itu kalau kita cetak satu-satu kayak gini, dia nampak. Tapi anggarannya di sini dia nol ya, karena kita sementara masih unposting. Kalau kita lakukan posting, coba saya cek. Ini tanggalnya dia baca 2026. Kalau seandainya ini bisa kita edit manual, misalnya tanggalnya kita setting ke bulan Desember 2025, mungkin ceritanya lain ya. Nah, ini bisa. Jadi di kami itu ada masalah di BPKD. Jadi di BPKD itu ada waktu di perubahan APBD kami itu ada penambahan di pembiayaan ya. Penambahan di pembiayaan. Jadi waktu kita buka jadwal itu dia datanya tidak mengalir ke penetausahaan secara baik, akhirnya sampai ke aklabnya itu. Kemarin itu kita tidak bisa posting di sini. Jadi LRA kita itu silpanya itu masih ada angka di posisi anggarannya. Harusnya kan silpa itu 0, tapi di sini masih ada angkanya. Ini bisa diposting. Dia di sini terbaca masih tahun 2025. Coba kita lihat LRA-nya. BPKD itu begitu, susah sekali untuk kita cetak LRA. Saya juga tidak tahu kenapa. Ini dia muter-muter terus, dia tidak akan mau cetak. Kalau dinas-dinas lain itu bisa, SKPD lain itu bisa, tapi di BPKD itu nggak bisa. Ini jaringan nih, tadi bisa sekarang udah nggak bisa. Kalau saya unposting misalnya, coba kita cek LRA-nya. Nah ini bisa tapi anggarannya 0. Kalau kita posting dia nggak mau cetak. Ini juga dia tanggalnya baca tanggal hari ini, makanya nggak mau dia.
Soalnya kan dia baca tanggal hari ini, makanya kalau kita di posting jurnalnya dia tidak akan mau kebaca. Jadi untuk LRAP memang kayaknya nanti kalau sampai LK saya tidak tahu gimana, kita manual aja untuk anggarannya itu. Pipa kita itu kan masih ada angka di sudut bawah kan, harusnya kan nol kan. Kalau BPKD dia muter-muter aja terus kayak gini. Rencananya mau buat pengaduan ke helpdesk ya di pusat. Mudah-mudahan ini bisa dibantu ya teman-teman. Mungkin ini saja video dari saya malam ini terkait dengan updatean beberapa penambahan pembaruan di tanggal 14 Januari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.